Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aprilina Eka Sari Maba UIN Maulana Malik Ibrahim Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum PBAK hari pertama sebanyak 2 materi dan hari kedua sebanyak 4 materi. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Materi pertama yaitu akademik. Materinya adalah Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi kemahasiswaannya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah Moderasi Agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150-160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem si-akad, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri. Dengan berkonsultasi dengan DWA atau dosen penasihat akademik, perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, yaitu Kartu Hasil Studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit pula SKS-nya. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Untuk materi yang kedua, pematerinya adalah Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM
atau satuan kredit kegiatan mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII, yaitu Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA atau HMBS atau HMC. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekadar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona. Selanjutnya yaitu meresum BBAK hari kedua. Materi pertama yaitu tentang DEMA. DEMA itu sendiri memiliki kepanjangan Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan mahasiswa ataupun di level universitas. Perlu diketahui di kampus negeri yang berada di bawah naungan Kemendikbud itu menggunakan istilah BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Sedangkan ketika di bawah naungan Kemenak disebut DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA sendiri memiliki fungsi sebagai 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengordinasikan dan menginstruksikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Untuk tugas DEMA sendiri yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Adanya kementerian-kementerian di dalam DEMA, yaitu yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini nantinya akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Yang kedua yaitu Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga-lembaga di luar UIN Malang sehingga kita tidak hanya kuat secara internal tetapi kita berusaha untuk memperkuat juga secara eksternal. Yang ketiga yaitu Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Pada kementerian ini berisi tentang pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik karena perlu kita ketahui bahwasanya mahasiswa tidak hanya belajar satu sisi, melainkan harus memperkuat dari segala sisi. Yang keempat yaitu Kementerian Agama. Untuk Kementerian Agama sendiri adalah bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab, ada integrasi keilmuan antara sains dengan agama dan di mana titik-titik itu kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan-insan maupun mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Yang kelima yaitu Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Kementerian ini untuk mendukung beberapa program-program kemahasiswaan atau program kerja yang dicanangkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri agar menjadi satu kesatuan yang utuh terus memberikan support kepada teman-teman. Yang keenam yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kementerian ini lebih ke publikasi dibandingkan apa yang dilakukan atau dilaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang telah ataupun yang akan dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa. Materi yang kedua yaitu SEMA Universitas. Senat Mahasiswa adalah lembaga legislatif. Menurut SK Dirjen 4961 ada eksekutif yaitu DEMA dan legislatif yaitu SEMA untuk mengkoordinasi DEMA UKM dan HMJ. Fungsi SEMA advokasi
adalah kendala yang timbul di tengah-tengah. Mahasiswa akan menjembatani mahasiswa ke pihak-pihak terkait, posko aspirasi, legislasi, pengawas, penganggaran. Tugas SEMA adalah untuk mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberi persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, memberi pengesahan setiap LPS, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN. Wewenang Senat membentuk mandat untuk calon legislatif penerus. Macam-macam komisi A, advokasi dan hukum. Komisi B, mengawal Ormawa UIN Malang. Komisi C, administrasi dan keuangan, membuat peraturan dan surat menyurat tentang LPJ. Yang D, informasi dan komunikasi, publikasi kinerja di Senat Mahasiswa Universitas. Badan pengurus hariannya yaitu Ketum, Sekjen, Bendahara. Bagaimana cara masuk untuk daftar DEMA dan SEMA? Kebetulan kita juga nanti akan menyelenggarakan pemilihan terkait ketua Ormawa yang ada di UIN. Kita nanti akan membuat peraturannya juga, dan klasifikasi juga nanti akan ada namanya KPU. KPU ini nanti yang akan mengoper atau open recruitment nanti Ormawa yang ada di formal, yang ada di mulai dari jurusan HMJ sampai dari rata-rata, yaitu juga ya seperti itu nanti. Mungkin insya Allah ini juga menjadi harapan dari teman-teman semua. Kita juga ingin memperingatkan atau memperkuat periodisasi. Insya Allah kita bulan Desember ini akan mengadakan pemilu. Di bulan Desember ini akan ada dibuka oprek, nanti akan dibuka peraturannya apa saja. Jadi teman-teman nanti mungkin di semester 2 nanti bisa untuk mendaftarkan diri kalian ke lembaga eksekutif ataupun lembaga legislatif yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Syaratnya yaitu minimal IPK 3, memiliki SK kepengurusan Ormawa, HMJ, SEMA, dan lain-lain, siap menjalankan satu periode. Selanjutnya yaitu UKM Korps Sukarela PMI, seperti PMR tapi di tingkat PT, namanya Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Berdiri ketika Zainal Abidin dan Mustafa Semaat diminta mengisi P3 ke anggota baru FTIIN Sunan Ampel 1990. Motonya Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Pengurus inti, ketum, wakil ketum, sekretaris, dan bendahara, serta ada beberapa bidang seperti keagamaan, penelitian, kelembagaan, dan humas. Proker pengurus inti rapat bulanan, kartu kendali pengukuhan AK, mustata dies natalis, kegiatan banyak, perayaan hari besar Islam, tahlil rutin, dikten, pendelegasian, pelatihan pra-ujian PMI, ujian PMI agar tersertifikasi untuk bergabung dengan PMI Malang. Latihan bersama, forum fasilitator untuk mewadahi teman-teman yang ingin membagikan ilmunya. Diklat start atau open recruitment, rutang, cek, inventaris, pengambilan NIA, scarf, pengadaan atribut, labelisasi, melengkapi surplus. Kesehatan, mengatur sirkulasi obat dan menentukan delegasi timkas seperti pada kegiatan donor darah, penelitian dan pengembangan, mengelola dan melakukan pengayaan website. Manajemen perpus, presentasi LPJ, diskusi, humas, konsolidasi silaturahim, kewirausahaan, penyebaran ucapan, agenda 2 tahun sekali, lomba PMR tingkat nasional, dimasi atau pengabdian masyarakat. Info lengkap bisa disaksikan di sosial media KSR PMI Unit UIN Malang. Selanjutnya yaitu UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana, mengembangkan bakat dan minat di bidang padus dan organisasinya. Organisasi yang termasuk muda, divisi kepelatihannya yaitu pengembangan bakat anggota di bidang tarik suara. Divisi DK2 mengeratkan anggota hingga seperti keluarga. Divisi Humas bertanggung jawab untuk kerukunan dan menjalin hubungan UKM di univ lain. Prestasi regional hingga internasional yaitu silver medal folklore kategori di Brawijaya Choir Festival, medali emas di Pop Jazz kategori Jakarta World Choir Festival. Yang selanjutnya yaitu UKM Seni Religius, unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas bukan kelasnya sudah internasional dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami, adalah salah satu memiliki koordinatif dengan DEMA dan juga langsung dari birokrasi. Jadi termasuk di organisasi mahasiswa dan menjadi wadah minat dan bakat seni Islami. Tujuan dari religius adalah yang pertama membentuk kader seni Islami
dan menjadi wadah minat dan bakat seni Islami, melahirkan kader-kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah masuk UIN, jelas kita sudah Islam dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis dan memiliki jiwa pemimpin yang sangat agamis, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, kritis, dinamis, dan kreatif. Selanjutnya adalah UKM Teater Komedi Kontemporer. Teater berdiri sejak 1986 dan kemarin baru saja ulang tahun tanggal 18 Agustus, jadi sekarang usianya 35 tahun. Untuk teater kedua ini sudah banyak kenangan, sudah banyak proses. Kemudian karena teater ini kompleks, artinya kesenian teater itu di dalamnya itu banyak kesenian lain, jadi kami juga mewadai segala macam kesenian. Ada musik, ada seni rupa, seni tari, seni sastra, sastra kantoran, dan juga yang lainnya. Jadi di teater itu banyak hal yang kita lakukan, mulai dari latihan musikan cangkruan, semuanya makan bareng, intinya kita semua lakukan bersama untuk menguatkan chemistry. Dan yang paling penting ya latihan sesuai motor starter K2, tidak ada yang tidak ada seniman yang tertatih tetapi berlatih. Tidak ada seniman yang terlatih tetapi berlatih. Kemudian ada pertanyaan lagi, latihan teater itu padat nggak sih? Bagaimana bilang latihan teater sebenarnya sederhana, sesuai kebutuhan. Peran kita sebagai teater itu latihan hanya sebentar, bahkan bisa 1 jam. Itu bisa, cuma hasilnya akan berbeda, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Berlatih teater, jadi kami fleksibel dan intinya hanya ingin memfasilitasi, memadahi teman-teman mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang ingin berkesenian di bidang apapun. Selanjutnya yaitu UKM Mapala Tursina. UKM Mapala Tursina adalah satu-satunya organisasi pencinta alam yang ada di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim. Tidak perlu panjang lebar, dan kegiatan utama yang dilakukan dalam UKM Mapala Tursina ini adalah yang pertama rekreasi, yang kedua sosial, yang ketiga olahraga, dan yang terakhir ilmiah atau kami singkat dengan resolusi. Ya mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata rekreasi. UKM yang senang dengan jalan-jalan rekreasi adalah keperluan bagi kita untuk melepas penat dari kesibukan perkuliahan rekreasi. Yang kami butuhkan lakukan banyak sekali, mulai mendaki gunung, memanjat tebing, menyusuri sungai, dan lain sebagainya. Yang kedua, kegiatan kami adalah sosial, di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang biasa kami lakukan untuk peduli sesama manusia, melalui pengabdian masyarakat, melalui kegiatan relawan dalam kebencanaan atau isu kemanusiaan. Terus yang ketiga adalah olahraga. Adapun kegiatan olahraga yang dilakukan yaitu laksanakan, ada yang kami punya Tursina adalah olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim ini adalah mendaki gunung atau divisi gunung hutan. Yang kedua ada panjat tebing. Yang ketiga ada orat atau olahraga arus deras. Yang terakhir ada susur gua. Jadi kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di UKM Mapala Tursina adalah olahraga ekstrim. Yang selanjutnya yaitu UKM Olahraga, UKM Unit Olahraga Junior 2021. Kemudian saya akan memaparkan secara umum apa itu UKM. Mungkin untuk UKM sendiri adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Kenapa ada UKM di UIN Malang? Karena saya yakin semua orang pasti butuh olahraga dan juga pasti banyak yang menyenangi ataupun olahraga menjadi hobi, terutama mahasiswa. Maka dari itu ada UKM olahraga di UIN Malang, dan juga perlu digarisbawahi di UIN Malang memfasilitasi, tidak hanya memfasilitasi teman-teman yang memiliki bakat, ya istilahnya ya sekiranya udah kami hanya memfasilitasi yang sudah memiliki bakat, tapi juga memiliki minat yang memiliki kemampuan untuk ingin berkembang, ingin berlatih, dan juga berorganisasi. Kemudian dari UKM olahraga sendiri menaungi 7 cabang olahraga di dalamnya. Bisa dilihat, yang pertama ada persatuan sepak bola. Yang pertama ada persatuan sepak bola yaitu BS Junior, di mana persatuan sepak bola ini ada futsal dan juga sepak bola. Jadi satu yang tergabung dalam persatuan sepak bola junior atau BS Junior. Yang kedua ada persatuan bola voli atau PBB Junior.
yaitu cabang bola voli. Yang ketiga ada Persatuan Bulu Tangkis Junior, yaitu 4 cabang badminton atau bulu tangkis. Yang keempat Persatuan Tenis Meja PTM Junior, yaitu cabang tenis meja. Yang kelima ada Asosiasi Bola Basket Senior itu cabang olahraga bola basket. Yang keenam ada Persatuan Sepak Takraw Junior, yaitu cabang olahraga sepak takraw. Dan yang terakhir ada Persatuan Catur Junior, yaitu cabang catur. Jadi seluruhnya ada 7 cabang. Yang selanjutnya yaitu UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Profil Kopma Padang Bulan sendiri adalah untuk bisa dibayangkan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan yang ada di Universitas Islam Negeri Malang. Di sini PT dari Koperasi Mahasiswa Padang Bulan yaitu menjadikan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Malang sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berideologi. Susunan organisasi yang tertinggi yang ada di Kopma Padang Bulan yaitu rapat anggota. Teman-teman, untuk yang kedua itu ada pengawas, yaitu sebagai mengawasi bagaimana kinerja para pengurus selama mengurus KTP. Yang ketiga ketua umum, yakni ketua umum tahun 2021 ini ada diketuai oleh Citra Ananda Fatahillah. Dan yang kedua ada sekretaris umum yang diketuai bidang oleh Nur Salsabila Afnani serta salah satunya Anissa Laila Dermawan. Dan yang keempat ada bendahara umum yang diketuai oleh Norma Khalifah Rashidah dan staf 1 Hidayah Afif serta keduanya Serli Nur Atika Firdaus. Untuk bidang-bidang selanjutnya itu ada usaha yang diketuai oleh Ahmad Zidan Al-Ghifari dengan staf Muhyiddin Arifin serta Septi. Dan untuk bidang selanjutnya yaitu ada public relation. Di sini public relation biasanya selalu share apapun yang ada di IG. Yang selanjutnya yaitu UKM Komus Studio 3. Gambaran besar seperti apa itu UKM Komus, vokal, gitar, bass drum, keyboard, dan lain-lain yang bisa kalian pilih salah satu sesuai yang kalian punya. Terus yang tidak kalah penting ada bidang non-player, yaitu ada event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Beberapa elemen ini sangat penting di dalam sebuah musik jalan karena kamu sendiri yang bergerak 6 di bidang musik dan event. Jadi di bidang event organizer untuk yang pertama ini adalah sangat penting bagi kita karena kita di sini akan dididik untuk membuat sebuah event yang berkualitas tentunya, dan dengan membuat sesuatu yang baru di dalam event tersebut. Terus yang kedua ada engineers, dan inner di sini juga tidak kalah penting karena sound engineer ini adalah yang bertugas untuk mengatur sound player atau kan yang akan tampil mengatur sound agar bisa enak didengar di telinga orang mendengarkan. Terus ada MC juga tidak kalah penting karena kita tidak asal bentenan, tapi kita juga harus mempunyai MC yang berkualitas juga karena suatu event juga harus ada izinnya. Terus yang keempat juga tidak kalah penting ada multimedia di dalam musik sendiri. Multimedia untuk apa lagi? Untuk saat ini sangatlah penting karena di era pandemi kayak gini semuanya serba digital dan kita harus bisa memanfaatkan itu melalui sosial media. Menjadi tugas peran multimedia untuk saat ini, dia berperan sebagai content creator untuk UKM maupun untuk comment player. Yang selanjutnya yaitu UKM Taekwondo Indonesia. Taekwondo kita mengusung konsep spiritualitas untuk menghasilkan generasi yang berprestasi, siap fisik, mental, spiritual, dan akal di dalam berjuang dan bersaing dalam kehidupan. Yang pertama, menyelenggarakan program latihan secara rutin dan intensif. Menyelenggarakan kegiatan yang orientasi pada spiritual dan menjaga nilai-nilai religius dalam menyelenggarakan kegiatan. Sekarang ini kita mengusung konsep latihan online, jadi nanti dibimbing oleh pelatih-pelatih yang berkompeten secara virtual. Dan untuk yang di Malang pastinya kita latihan secara tatap muka tapi dengan agenda besar tiap tahunan, itu namanya train. Jadi kayak gini nih konsep kejuaraan kejurprov ataupun kejuaraan taekwondo seperti pada umumnya, tapi di sini kita hanya lingkupnya internal, bukan Queenas saja. Adakah suku-suku ini yaitu latihan alam, biasanya kita latihannya di pantai, adapun di gunung, jadi latihannya bukan di indoor.
Kita latihannya di pantai biasanya, dan itu mengusung konsep. Jadi ada diklat pendidikan latihan. Jadi sebelum penerimaan anggota baru kita akan mengadakan diklat. Jadi kita oprek dan dulu open recruitment dulu, lalu kita diklat ini juga diadakan setiap tahun. Yang selanjutnya yaitu KMJC. Adalah organisasi intrakampus yang mempunyai visi dan misi dapat menjadikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dalam dunia fotografi. Moto dari JC adalah aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kuliah dunia nyata. Kegiatan intinya yaitu open recruitment atau semester genap, diklat, pameran, milad JC, hunting besar atau HB, Mustang. Yang selanjutnya yaitu UKM UAPM Inovasi, berdiri pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang. UKM UAPM Inovasi merupakan UKM yang bergerak di bidang jurnalistik. Visinya yaitu memihak kesadaran nurani produk-produk jurnalis, yaitu website, kios atau koran tempel, majalah. Keanggotaan inovasi antara lain yaitu magang, tetap sah, kehormatan, dimisioner. Agendanya yaitu diklat, upgrading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi mingguan. Yang selanjutnya yaitu adalah UKM Simfoni FM. Didirikan pada 5 Desember 1995, fungsinya yaitu memberikan informasi yang berisi pendidikan dan dakwah. Yang selanjutnya ada UKM LPK 2M. Visinya adalah menjadi organisasi yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh dalam upaya mengakomodir kegiatan pengembangan tradisi keintelektualan. Misinya yaitu membina mahasiswa memiliki keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan kemantapan profesional, dan mengembangkan tradisi keintelektualan melalui kegiatan kajian, penelitian, dan keorganisasian. Yang terakhir adalah materi keempat dari PBAK hari kedua, yaitu oleh Bapak Basri Zain, moderasi beragama. Orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Label sosial yaitu Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer yang viral itu moderat Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab, pakailah aksesorisnya biar tampak, dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang seperti ceramah, dakwah, memimpin organisasi. Memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanya Islam. Tapi menurut sosiologis ada perbedaan karena beda pemahaman, ada yang radikal, ekstrim, dan lain-lain. Definisi moderasi adalah secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun beserta antara rasio atau logika teks serta konteks. Dasar teologis yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Yang pertama yaitu karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua yaitu historisitas Islam di Indonesia, maksudnya Islam ke Nusantara via dakwah not war. Yang ketiga yaitu karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not the Middle Eastern Arab. Yang keempat yaitu ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pesan-pesan untuk mahasiswa yaitu yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Yang kedua yaitu mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga yaitu mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim harus cerdas, akademik, religius, dan berkebenekaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.